Cheers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi barengan dengan saya, Ayu Cornelia, di kesempatan Cheers sore kali ini. Dan hari ini kita akan berbagi terkait dengan partnership. Udah saksikan untuk partnership yang TikTok ya. Yang singkatnya seperti apa, silakan cek di TikTok @corneliako. Dan sore hari ini saya mau berbagi terkait dengan partnership. Apa sih itu sebetulnya partnership, sahabat CNC? Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa partnership adalah sebuah bentuk kerjasama antara satu institusi dengan institusi lain, atau mungkin antara satu orang dengan orang lain, komunitas satu dengan komunitas yang lain. Ada beberapa hal yang sangat penting terkait dengan partnership yang akan saya bagikan sore hari ini. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis partnership. Ada 3. Yang pertama adalah general partnership. Apakah itu general partnership? Kita bicara terkait dengan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan adil antara satu hal dengan yang lain, begitu pula satu pihak dengan yang lain. Yang kedua adalah limited partnership, jadi sangat terbatas ya. Jadi kerjasamanya tidak bisa segeneral tadi, tapi lebih ke limited ya. Kemudian yang ketiga adalah limited liability partnership. Nah, apa itu ya? Jadi limited liability partnership itu merupakan kerjasama antara mitra yang bekerja dalam satu bidang yang sama. Ya, ada beberapa hal yang biasanya memang dia misalnya terkait dengan minuman, produk minuman atau servis apa seperti itu memang hanya satu hal. Itu limited liability partnership. Ya, jadi ada 3 tadi. Yang pertama adalah general, yang kedua adalah limited, dan yang ketiga adalah limited liability partnership. Selanjutnya kita bicara terkait dengan ciri-ciri partnership ya. Yang pertama adalah adanya kerjasama pasti ya, karena kalau partnership kan kita dibutuhkan untuk mutual benefit. Jadi kita harus saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah saling menguntungkan, seperti yang tadi saya sampaikan. Mutual benefit itu sangat penting ketika kita bicara terkait dengan partnership. Dan yang ketiga adalah tentunya kita sama-sama bertujuan memajukan usaha atau bisnis kita masing-masing supaya bisa terwujud mutual benefit yang baik, yang optimal untuk kedua belah pihak. Ya, sahabat CNC, masih di kesempatan Cheers sore kali ini bersama dengan saya, Ayu Cornelia, dan kita masih membahas terkait dengan partnership. Kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan jenis dan juga ciri-ciri, sekarang kita masuk ke cara kerjanya bagaimana, sahabat CNC. Yang pertama adalah harus jelas dari aspek clear on why-nya. Kenapa sih kok kita mau bekerja sama dengan mereka? Alasannya apa? Tentunya harus mutual benefit tadi, jangan lupa. Yang kedua adalah kita juga harus tahu memahami why dari potensial partner. Emangnya dia mau bekerja sama dengan kita gitu ya. Jadi kita juga harus tahu dulu tuh alasannya kenapa. Selanjutnya yang ketiga, kita harus memiliki pandangan yang menyeluruh, kritis dan juga kreatif. Dan yang keempat adalah collaboration, di mana kita memang harus kolaborasi, kedua pihak harus memiliki pandangan yang sama, kompromi dan juga mutual reward. Yang kelima adalah trust. Tidak mudah memang untuk beroleh kepercayaan ini. Dan menurut saya kepercayaan itu harus dipupuk dalam waktu yang cukup lama, tidak bisa instan ya. Oleh sebab itu mari kita jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada klien kepada kita. Hanya dengan hal simpel, misalnya mengucapkan 3 kata maaf, terima kasih, dan tolong, itu sudah merupakan salah satu hal yang kita berikan atensi penuh kepada partner kita. Selanjutnya adalah chemistry. Nah, chemistry itu adalah kecocokan kita dengan partnership kita. Karena kadang juga kayaknya udah sama nih, produknya sama, servisnya sama, kok ternyata nggak cocok ya gitu ya. Nah, itu chemistry itu kita harus betul-betul dapatkan supaya tidak terjadi misunderstanding di suatu hari nanti. Selanjutnya adalah yang ketujuh, equitability, yaitu persamaan. Jadi kita sama-sama butuh nih, sama-sama penting gitu ya untuk partnership itu. Kemudian yang ke-8 adalah two-way communication, harus 2 arah. Dan yang ke-9 adalah business plan. Kita harus buat business plan yang baik. Dan yang ke-10 adalah memorandum of understanding. Harus ditulis kerjasamanya supaya ketika nanti terjadi apa-apa kita semua sudah punya standar guide yang baik.
Ya, sahabat CNC, masih di sini kesempatan kali ini kita masih sharing terkait dengan partnership. Kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan jenis, ciri, dan juga tadi kita bicara terkait dengan cara kerjanya. Sekarang kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan partnership, kan ternyata tidak selalu ada kelebihan, tapi juga ternyata ada kekurangannya juga gitu ya. Kelebihan yang pertama adalah jelas kita mudah untuk bangun bisnis karena sinergi, karena kolaborasi gitu ya. Jadi lebih luas tangannya, lebih panjang tangannya. Selanjutnya yang kedua adalah mendapatkan dukungan. Kita mendapatkan support dari partner kita terkait dengan bisnis, baik itu produk ataupun service kita. Selanjutnya yang ketiga adalah keuntungan kita kemungkinan bisa lebih baik ya, bisa meningkat asal disesuaikan dengan kesepakatan. Dan yang keempat adalah kemudahan mendapatkan mitra lain ya, karena kita ada yang membantu tadi partner kita semakin panjang ya, jadi mitra kita juga akan semakin banyak juga ya, klien kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah mudah untuk mengumpulkan modal ya, insya Allah karena kita memiliki relasi yang baru ya, kita memiliki partner, nah itu akan semakin mengembangkan kemampuan kita untuk mendapatkan profit. Nah sahabat CNC, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan kelebihan, sekarang kita masuk ke kekurangan. Ternyata ada juga kekurangannya ya, dan itu perlu kita antisipasi dari awal. Yang pertama adalah kadang-kadang kewajibannya tidak terbatas, luas banget gitu ya. Nah itu perlu ada kesepakatan hak dan kewajiban, makanya tadi pentingnya MOU. Kemudian yang kedua adalah mudah kalah dalam usaha perseorangan. Oleh sebab itu kesepakatan harus jelas di awal. Yang ketiga adalah sulit untuk keluar dari kemitraan juga kadang-kadang karena kita sudah terlalu cocok dan lain sebagainya, sehingga mungkin ada rasa ketidaknyamanan along the way seperti itu juga akan membuat sedikit masalah ya. Asal bisa kita diskusikan dengan baik, insya Allah akan ada solusi yang terbaik. Yang terakhir adalah mungkin akan terjadi konflik. Oleh sebab itu, menurut saya perlu diperjelas antara hak dan kewajiban di awal. Kemudian agreement-nya berapa lama dan lain sebagainya, sehingga partnership-nya bisa terwujud dengan baik ya. Ya sahabat CNC, masih bersama dengan saya Ayu Cornelia. Panjang banget yang tadi sudah kita bicarakan ya, banyak banget, dan saya harapkan bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang ada partnership bersama dengan pihak lain. Sekarang kita masuk kepada tips memilih partnership ya. Yang pertama adalah punya visi dan misi yang sama. Yang kedua, berpengalaman dalam usaha dan juga bisnis. Yang ketiga, saling melengkapi tentunya antara kita dengan partner kita. Dan yang keempat, mempunyai relasi yang luas. Yang kelima, terbuka dengan kritik ya, feedback itu sangat berharga. Yang keenam, mempunyai jiwa moral yang baik. Dan yang ketujuh, bertanggung jawab serta bisa dipercaya. Ya sahabat CNC, itu tadi sudah kita ikuti bersama bincang-bincang terkait dengan partnership. Saya berharap semoga informasi yang sudah saya berikan bisa memberikan insight untuk kita selalu menjaga partnership kita dengan baik dan membawa mutual benefit antara Anda dengan partner Anda. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda yang merayakan dan juga menjalankan. Semoga lancar, sehat, sampai di hari kemenangan nantinya. Terima kasih, saya Ayu Cornelia pamit. Stay healthy, stay safe, and stay tuned on. Cheers. Bye.